Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Elianto MPD, juga teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Membangun Kualitas Pendidikan. Jadi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki berbagai potensi, termasuk potensi untuk berkelompok dalam sebuah ikatan yang bertujuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena alam semata-mata, dan juga sebagai makhluk yang berakal juga tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena budaya. Nah, dalam diri manusia selaku makhluk melekat individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya, bahwa bayi sejak lahir sampai usia tertentu merupakan individu yang tidak berdaya. Nah, tanpa bantuan orang di sekitarnya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan secara makro. Faktor-faktor masukan pembangunan seperti sumber daya alam, material, dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Nah, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Nah, manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya disebut MSDM adalah bagian dari manajemen umum yang membidangi masalah sumber daya manusia yang notabene komponen manajemen yang paling krusial, mengingat manusia sebagai pengelola secara keseluruhan proses manajemen. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan. Nah, jadi setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam mengatur sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia. Edi Sutrisno mengemukakan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan kegunaan produktivitas semua tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Konsep perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Lembaga pendidikan, meski bukanlah sebuah organisasi bisnis atau lembaga non-profit, bukan berarti peran manajemen sumber daya manusia, khususnya proses perencanaan, dapat dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Perencanaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan seringkali disejajarkan dengan rencana pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di lingkungan pendidikan terbagi menjadi tenaga edukatif atau tenaga pendidik dan tenaga administratif atau tenaga kependidikan. Sehingga perencanaan yang dilakukan juga melingkupi perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Taufikur Rahman 2019, implementasi manajemen sumber daya manusia memang belum banyak dilakukan. Bahkan ada sebagian kalangan yang telah meragukan efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam dunia pendidikan. Namun juga ada dari kalangan yang lain yang menganggap bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai suatu harapan yang cerah bagi dunia pendidikan.
Menurut Wina Sanjaya 2017, terdapat 4 bidang utama di dalam prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan manajemen SDM untuk meningkatkan fungsi administrasi dan operasi secara luas untuk mengelola madrasah secara keseluruhan. Nah, jadi penerapan konsep manajemen SDM khususnya pada madrasah aliyah dalam meningkatkan fungsi administrasi dimaksudkan untuk memberi penguatan terhadap manajemen peningkatan mutu yang selama ini telah dilakukan oleh madrasah, seperti manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengintegrasikan manajemen SDM dalam kurikulum. Nah, jadi fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, kurikulum dapat dipandang sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan menjabarkannya secara berturut menjadi tujuan nasional. Tujuan kurikulum dan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional pada setiap jenis dan jenjang lembaga pendidikan madrasah. Kurikulum dalam peningkatan mutu merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik atas bimbingan para pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan serta sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Selanjutnya yang ketiga yaitu pentingnya manajemen SDM dalam pengajaran di kelas. Nah, guru merupakan pendidik yang sangat mempengaruhi kepribadian peserta didik. Misalnya, apabila tingkah laku pendidik atau guru itu baik, maka tingkah laku peserta didik juga mayoritas baik. Demikian pula sebaliknya, jika sikap atau akhlak pendidik kurang baik, maka jelas pula bahwa sikap atau akhlak peserta didiknya akan kurang baik juga. Selanjutnya, manajemen SDM untuk mengelola aktivitas evaluasi madrasah. Nah, evaluasi madrasah merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerja selama ini. Evaluasi sering dianggap sebagai salah satu hal yang menentukan bagi pengelolaan madrasah dan menentukan kualitas peserta didik. Karena melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan orientasi dalam proses pengelolaan selanjutnya. Evaluasi mestinya dipandang sebagai suatu yang wajar, yakni sebagai suatu bagian integral dari suatu proses kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen SDM adalah proses strategis dalam mengelola tenaga kerja, khususnya dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kerja tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen SDM dalam pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga pendidik yang kompeten, profesional, dan bermotivasi tinggi. Ini dilakukan agar proses pembelajaran berjalan optimal serta mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Proses ini mencangkup analisis kebutuhan, rekrutmen, penempatan, serta pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Keempat, implementasi manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat terlihat melalui program pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja, pemberian penghargaan, serta kepemimpinan yang partisipatif. Semua itu berdampak langsung terhadap semangat kerja guru, kualitas pengajaran, dan hasil belajar siswa. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.